Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Henita Saputri. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, badan usaha yang tidak berbadan hukum kali ini, pertama saya akan menjelaskan tentang usaha perseorangan. Nah, apa itu usaha perseorangan? Usaha perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perorangan atau individu. Nah, jadi, usaha perseorangan ini hanya dijalankan oleh satu orang atau individual. Nah, biasanya dalam hukum perusahaan dinamakan untuk yang besar, usaha perseorangan yang besar disebut dengan badan usaha milik swasta, sedangkan yang kecil disebut dengan UKM atau usaha kecil menengah. Nah, untuk hukum positifnya, ketentuan hukum positifnya sejauh ini belum ada yang menjelaskan secara khusus tetapi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya memperkerjakannya benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya dan bukan merupakan badan usaha atau persekutuan. Hanya itu yang menjelaskan sedikit tentang usaha perseorangan. Terus pembagian usaha perseorangan. Pembagian usaha perseorangan ini menjadi dua, yaitu usaha perseorangan berizin dan usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Nah, selanjutnya pendiriannya. Usaha perseorangan ini diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yang tadi dijelaskan. Pendaftaran perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaan, dan di dalamnya memuat hal-hal yang wajib didaftarkan atau didata setiap perusahaan, serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran tersebut. Nah, selanjutnya syarat-syarat pendirian usaha perseorangan. Nah, pertama yaitu fotokopi akta notaris pendirian perusahaan perseorangan tadi. Yang kedua adalah fotokopi kartu tanda penduduk pemilik. Yang ketiga fotokopi izin teknis atau surat keterangan persamaan. Yang keempat fotokopi nomor pokok wajib pajak, fotokopi PBB, terakhir tempat usaha kantor, fotokopi surat kontrak. Selanjutnya yaitu fotokopi KTP para pendiri. Itu untuk perusahaan. Tapi kalau untuk perusahaan perseorangan mungkin hanya untuk satu orang. Selanjutnya itu organ perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh satu orang. Hal itu berarti merupakan subjek hukum sesuatu yang menjadi pengemban hak dan kewajiban dari perusahaan perseorangan. Jadi organ perusahaan perseorangan itu hanya dimiliki satu orang saja. Pemilik perusahaan perseorangan tersebut juga merupakan satu-satunya yang berhak menikmati keuntungan dan kewajiban menanggung kerugian. Jadi untuk keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh satu orang tadi, karena perusahaan tersebut didirikan oleh satu orang atau individual. Jadi dia semua yang menanggung segala kerugian, tapi juga mendapatkan keuntungan hanya untuk satu orang saja. Terus pemodalan. Setiap orang yang mendirikan perusahaan perseorangan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri jumlah modal minimum untuk perusahaan tersebut. Jadi orang yang mendirikan perusahaan perseorangan, maka modalnya itu tidak dibatasi oleh siapapun. Jadi ketika dia pengen ngasih modal yang banyak ke perusahaannya, itu tidak permasalahkan. Tapi ketika ini kan perusahaan perseorangan ini tidak berbadan hukum, maka tidak berbadan hukum. Jadi ketika harta permodalannya itu bercampur dengan harta pribadi, jadi modal sama harta pribadinya bercampur, sehingga ketika ada permasalahan dengan hukum yang disita ataupun yang juga untuk mengganti kerugian itu dari harta pribadi juga termasuk.
Selanjutnya yaitu pembubaran usaha perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang relatif mudah didirikan dan juga mudah dibubarkan. Jadi ini kan perusahaan perseorangan. Jadi usaha perseorangan ini siapapun yang pengen membuatnya, maka dia hanya bertumpukan pada dirinya sendiri tanpa harus adanya hal-hal lain yang harus ditentukan karena untuk berdua kan, atau dua orang lebih. Untuk pembubarannya itu juga termasuk haknya dia. Ketika dia pengen membubarkan suatu perusahaan, maka diperbolehkan karena yang mendirikannya dia, jadi yang membubarkan juga boleh dia. Selanjutnya, persekutuan perdata menurut pasal 1618 KUH Perdata. Ini untuk pengertian maskap, gimana ngomongnya, kurang paham. Ada yang perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat dirinya untuk memasukkan sesuatu atau modal ke dalam persekutuannya yang bermaksud membagi keuntungan yang diperoleh. Jadi maskaf ini perjanjian antara dua orang lebih yang memasukkan sesuatu, bisa jadi itu modal, yang mana modal ini akan dikelola oleh mereka berdua sehingga mendapatkan keuntungan yang diperoleh. Jadi keuntungannya itu diperoleh untuk dibagi ke mereka juga sesuai dengan perjanjian awalnya. Selanjutnya, karakteristik maskaf. Yang pertama, setiap persekutuan bisa melakukan perjanjian pada pihak lain, didirikan paling sedikit untuk 2 orang, besar jumlah modalnya dapat ditentukan, jangka waktunya tidak terbatas atau bisa dibatasi atas kemauan sendiri atau perjanjian antara keduanya atau lebih. Setiap persekutuan wajib bertanggung jawab sampai ke harta pribadi, dipimpin oleh sekutu, dapat mempunyai cabang hak. Nah, maskap ini itu sama-sama hukum perusahaan perorangan, dia hartanya bercampuran dengan harta pribadi. Terus juga dipimpin oleh satu orang, dipimpin oleh para sekutu, bukan satu orang seperti perusahaan perseorangan tadi yang hanya satu orang, sedangkan ini tuh oleh para sekutu. Tapi dia juga dapat membuat cabang perusahaan lain. Selanjutnya, dasar hukumnya. Untuk dasar hukum pada pasal 1619 dan 1624 KUH Perdata menjelaskan tentang unsur maskaf khusus. Terus untuk pasal 1633 KUH Perdata menjelaskan tentang pembagian keuntungan dan kerugian, yang mana keuntungan dan kerugian ini ditentukan sesuai dengan perjanjian oleh kedua belah pihak di awal. Hanya pasal 1636 sampai 1641 KUH Perdata menjelaskan tentang pengurusan dalam maskaf. Terus penjelasan definisinya itu berada di pasal 1618 KUH Perdata. Pendirian maskaf. Nah, pendirian maskaf itu persekutuan didirikan atas dasar perjanjian dan tidak diharuskan secara tertulis, sehingga perjanjian bersifat konsensual. Jadi perjanjian ini didirikan atas perjanjian 2 orang atau lebih, yang mana bisa tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian dimulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian. Selanjutnya itu syarat-syarat pendirian maskaf dipenuhi, berada di pasal 1320 KUH Perdata. Tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan oleh ketertiban umum. Jadi syarat yang mendirikan maskaf ini itu ada 2, yaitu tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang ada di hukum positif Indonesia. Pertanggungjawaban oleh persekutuan perdata ditekankan pada kapasitas kepribadian persekutu yang bersangkutan. Persekutuan perdata merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian sehingga perikatan sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika perikatan itu benar-benar dilaksanakan, maka persekutuan bertanggung jawab digugat untuk memenuhi prestasinya. Pembubaran maskaf itu ada beberapa, yaitu
terlampau waktunya, selesai tujuan dengan alasannya, dan lain sebagainya. Sampai di sini penjelasan saya kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.